Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Akan tetapi sebelum mulai pelajaran, Ibu ingin mengingatkan beberapa hal. Yang pertama, untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Yang kedua, kamu harus selalu taat protokol kesehatan ya, agar pandemi ini segera berlalu dengan kedisiplinan yang kita bangun dari diri sendiri. Anak-anak, sambil melihat video ini, jangan lupa kamu juga harus membuka buku siswa yang sudah kamu bawa ya. Kemudian siapkan juga buku dan alat tulisnya. Kita akan belajar pembelajaran 1 atau subtema 1 dulu, organ gerak hewan. Di sini ada bacaan, ayo kita baca dulu. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Benny untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumah. Pak Rudi sedang berada di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat sambil berkejar-kejaran. "Kamu terlihat senang sekali, Edo," kata Pak Rudi. "Benar, Pak Rudi, saya senang memperhatikan kelinci-kelinci yang lincah meloncat ke sana kemari," jawab Edo. Memang demikian, Edo, kelinci dapat meloncat-loncat dan berlari seperti tidak pernah lelah karena memiliki organ gerak yang kuat, kata Pak Rudi. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran 1 ya. Di situ ada gambar Edo dan Pak Rudi yang sedang berbincang-bincang dengan kelinci. Coba kamu baca sendiri ya. Setelah membacanya, sekarang kamu baca organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang. Maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif,
Akan tetapi, tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Sekarang ayo berlatih. Teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan terdiri atas 5 paragraf kan? Nah, masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar dalam sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang membuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Untuk paragraf pertama, contohnya ide pokok, salah satu dari makhluk hidup adalah bergerak. Kemudian kalimat pengembangnya, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, berdasarkan informasi di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Coba kamu kerjakan ini di buku tulismu ya. Yuk kita kerjakan bersama-sama. Ide pokok paragraf 2. Silahkan ditulis di bukunya ya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Ide pokok paragraf 3, organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan, yakni tulang dan otot. Paragraf 4, tulang merupakan alat gerak pasif. Paragraf 5, otot merupakan alat gerak aktif. Kemudian untuk kalimat pengembangnya, paragraf 2, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Paragraf 3, kerjasama antara dua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Paragraf 4, tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Paragraf 5, kalimat pengembangnya adalah pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Setelah kamu mempelajari atau menemukan ide pokok pada sebuah paragraf, sekarang ayo kita tuliskan pengembangan dari ide pokok yang ada di sini ya. Pengembangan kalimatnya. Silakan ditulis di buku tulismu. Ini contoh untuk paragraf pertama. Dan ini untuk pengembangan paragraf kedua. Dan ini untuk pengembangan paragraf ketiga. Mohon maaf ada kesalahan pada angka ya, harusnya 1, 2, dan 3. Bisa kamu tulis, kamu contoh di buku tulismu, atau kamu bisa membuat pengembangan dengan kalimatmu sendiri, tidak harus sesuai dengan contoh yang Bu Umi berikan. Kemudian, ayo kita diskusikan. Apa itu pengertian ide pokok bacaan? Setelah kamu tadi mencari ide pokok dan kamu mengembangkannya, harusnya kamu sudah tahu apa itu ide pokok.
Iya, betul. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Kemudian yang nomor 2, apa itu fungsinya? Fungsi ide pokok yaitu menjadi dasar pengembangan paragraf. Kemudian bagaimana cara menentukan ide pokok? Dengan cara membaca kalimat dalam paragraf itu satu demi satu, menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut ide pokok atau pikiran utama. Silahkan kamu tulis di buku tulismu ya, agar kamu tidak lupa dan bisa kamu gunakan untuk belajar. Kita sudah sampai di ujung pembelajaran. Kamu ada tugas di rumah. Tugas hari ini adalah amati hewan-hewan yang ada di sekitarmu. Tuliskan pola gerak masing-masing hewan tersebut. 5 hewan saja ya yang ditulis. Kalau sudah selesai, tugas-tugas hari ini bisa kamu foto dan nanti disetorkan Bu Umi. Tugasnya itu termasuk yang mencatat ide pokok tadi, menuliskan pengembang, kalimat pengembang, dan juga menuliskan pengertian ide pokok, fungsi, dan cara menentukannya. Dan yang terakhir, tugasnya adalah mengamati hewan-hewan yang ada di sekitarmu. Tetap semangat ya, jangan lelah untuk selalu belajar, karena dengan belajar kita akan menjadi lebih pintar. Cukup sampai sekian pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.